Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Gunawan, NIM A3K021020. Pada kesempatan ini kita akan memaparkan atau mempresentasikan yaitu mengenai analisis pengembangan kurikulum dan pembelajaran. Di sini perlu kita ketahui apa itu kurikulum. Kurikulum merupakan relnya pendidikan yang tentunya yang membawa peserta didik agar dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat dan membekali peserta didik baik dalam bidang pengetahuan, sikap, maupun keterampilan sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat. Hal ini juga dijelaskan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 19, di mana menyebutkan bahwasanya kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan tambahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi, kurikulum merupakan seperangkat pembelajaran yang berisi niat beserta harapan yang dituangkan dalam bentuk rencana ataupun program pendidikan untuk dilaksanakan oleh pendidik, peserta didik, dan semua elemen yang ada di sekolah. Dalam proses tersebut ada dua aspek yang terlibat, yakni pendidik dan peserta didik. Peserta didik adalah subjek yang dibina dan pendidik adalah subjek yang dibina. Samping itu juga kurikulum menurut ZAIS, pendidikan harus berisi tentang pemberian pengalaman agar anak dapat mengembangkan kemampuannya sesuai dengan minat dan bakat mereka. Dengan demikian, dalam sistem pendidikan, kurikulum merupakan komponen yang sangat penting. Sebab itu dalamnya bukan hanya menyangkut tujuan dan arah pendidikan saja, akan tetapi juga kurikulum, pengalaman belajar yang harus dimiliki setiap peserta didik, serta bagaimana mengorganisasikan pengalaman itu sendiri sebagai salah satu komponen dalam sistem pendidikan. Paling tidak kurikulum memiliki 3 peran, yaitu peran konservatif, kreatif, kritis, dan evaluatif. Kurikulum secara luas dapat didefinisikan sebagai pengalaman peserta didik. Di definisi seperti ini banyak dianut oleh hampir kebanyakan sekolah formal, bahkan pendidikan di luar sekolah. Definisi ini berawal dari definisi John Dewey mengenai pengalaman dan pendidikan. Kurikulum sebagai bagian dari materi ajar, matematika, ilmu pengetahuan, bahasa Inggris, sejarah, dan lain sebagainya. Secara garis besar, makna kurikulum merupakan seperangkat pengalaman serta peserta didik yang berisi tujuan pembelajaran, materi ajar, strategi pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Mengenai konsep kurikulum. Kurikulum sebagai program studi. Jika kita bertanya tentang kurikulum sekolah menengah atas, sering jawabannya sejumlah mata pelajaran yang ditawarkan oleh sekolah, misalnya bahasanya sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia, matematika dasar, dan lain-lain. Sebagian kecil menyatakan bahwa kurikulum adalah deskripsi materi pelajaran yang menerangkan informasi yang jelas tentang isi dan proses pembelajaran. Bahkan refleksi dari pengalaman kita mengingatkan kita bahwa nama mata pelajaran sedikit sekali yang berkaitan dengan outcome pembelajaran dan pengalaman yang diharapkan peserta didik ketika mengikuti pelajaran. Inilah yang menjadi alasan ahli kurikulum lebih senang menggunakan istilah program studi
daripada pelajaran sekolah dan atau penawaran mata pelajaran. Selanjutnya kurikulum sebagai isi pelajaran, di mana isi pelajaran tertentu dalam program studi sering dianggap kurikulum. Contoh, ketika mendeskripsikan kurikulum sejarah bangsa Indonesia, maka pendidik mungkin menyatakan outline topik pelajaran seperti penemuan dan eksplorasi sebelum tahun 1945. Kurikulum hanya dianggap sebagai data ataupun informasi dalam buku panduan atau buku teks dan tidak melihat banyak unsur-unsur tambahan yang mestinya disiapkan dalam rancangan pembelajaran. Konsep ini membatasi perencanaan hanya pada 6 analisis, pengembangan kurikulum dan pembelajaran, seleksi dan organisasi informasi yang akan dikuasai peserta didik. Tentu saja dalam definisi kurikulum mesti dimasukkan unsur-unsur lain dalam lingkungan pendidikan, misalnya kondisi yang membantu peserta didik untuk berinteraksi dengan isi pelajaran. Ketiga, kurikulum sebagai pengalaman belajar yang direncanakan. Konsep ini paling umum dipahami oleh ahli kurikulum. Contohnya yang disebutkan oleh Zais tahun 1976, di mana kurikulum yang umumnya diterima sudah berubah dari isi materi pelajaran dan daftar mata pelajaran, serta materinya menjadi semua pengalaman yang ditawarkan kepada peserta didik dengan bantuan atau arahan dari sekolah. Zais 1976. Tentu definisi ini lebih tepat dari yang sebelumnya, di mana sekolah diadakan untuk mendidik, misalnya mengembangkan peserta didik sampai mencapai target tertentu. Perkembangan ini diperoleh melalui pengalaman peserta didik sehingga disimpulkan bahwa kurikulum sebagai blueprint pendidikan yang berisi pengalaman yang dimiliki dengan bantuan dan dukungan dari sekolah. Ada kurikulum tak terlihat atau tersembunyi, misalnya aspek kurikulum yang tidak direncanakan, sehingga kurikulum tersebut tidak terlihat. Pengalaman tertentu pada kurikulum dirancang, misal mengajar peserta didik seperti mereka tidak menyukai membaca. Jadi kedua pengalaman, mengajar peserta didik membaca dan mengajar peserta didik tidak suka membaca, dianggap sebagai bagian dari kurikulum. Ketika peserta didik mendapat pengalaman dan belajar sebagai pelajaran, mereka juga dapat pengalaman sehingga mereka akan belajar tentang kepatuhan di samping belajar matematika, sejarah, dan bahasa Inggris. Definisi kurikulum secara luas sulit dibuktikan kebenarannya jika semua mengarah kepada totalitas. Namun sebenarnya definisi ini tidak berfungsi pada tahap perencanaan kurikulum karena pengalaman yang sebenarnya akan diperoleh peserta didik ketika berinteraksi dengan kurikulum itu sendiri. Pengalaman yang sebenarnya diperoleh peserta didik dengan dukungan dan bantuan sekolah mengandung nilai kualitas dan efektivitas kurikulum yang direncanakan. Yang kelima yaitu kurikulum sebagai outcome pembelajaran terencana yang terstruktur, disebut di dalam Johnson 1968, menyebutkan tidak akan ada pengalaman sebelum terjadi interaksi antara individu dengan lingkungannya. Tentu saja interaksi tersebut mencirikan pengajaran, bukan kurikulum. Dia menjelaskan bahwa karena kurikulum berisi paduan pengajaran, maka kurikulum mestinya dipandang sebagai antisipasi, bukan sebagai laporan. Kurikulum memperkirakan hasil pembelajaran, tidak memperkirakan alat pembelajaran, misalnya kegiatan, materi pembelajaran, atau isi pelajaran yang digunakan untuk mencapai hasil belajar. Sehingga ini dikuatkan bahwa kurikulum hanya dapat mencakup urutan terstruktur dari outcome 8 analisis pengembangan kurikulum dan pembelajaran yang diinginkan oleh Johnson 1968, sementara yang lain disebut pengajaran. Selanjutnya itu terdiri dari 5 prinsip. Yang pertama, prinsip relevansi, yaitu kurikulum merupakan ruhnya pendidikan untuk membawa peserta didik agar dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada masyarakat, serta membekali peserta didik baik dalam bidang pengetahuan, sikap, maupun keterampilan sesuai dengan tuntunan dan harapan masyarakat.
Ada 3 macam relevansi di sini yang tentunya yang relevansi eksternal dalam perkembangan kurikulum, di antaranya 1, relevan dengan lingkungan hidup peserta didik. Artinya bahwa proses pengembangan dan penetapan isi kurikulum hendaklah disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar peserta didik. Yang kedua, relevansi dengan perkembangan zaman, baik sekarang maupun dengan yang akan datang. Artinya isi kurikulum harus sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang berkembang. Yang ketiga, relevan dengan tuntunan dunia pekerjaan. Tentu tuntutan dunia pekerjaan artinya bahwa apa yang diajarkan di sekolah harus mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia tenaga kerja. Yang kedua, prinsip fleksibilitas. Kurikulum harus bersifat lentur, fleksibel. Artinya kurikulum itu harus bisa dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang ada. Tentunya kurikulum yang kaku atau tidak fleksibel akan sulit kita terapkan. Prinsip fleksibilitas memiliki 2 sisi, yaitu fleksibel bagi pendidik, dan artinya kurikulum harus memberikan ruang gerak bagi pendidik, atau untuk mengembangkan program pengajarannya sesuai dengan kondisi yang ada. Kedua, fleksibel bagi peserta didik, artinya kurikulum harus menyediakan berbagai kemungkinan program pilihan sesuai dengan bakat dan minat peserta didik. Ketiga, prinsip kontinuitas. Prinsip ini mengandung pengertian bahwa perlu dijaga saling keterkaitan dan kesinambungan antara materi pelajaran pada berbagai jenjang dan jenis program pendidikan. Prinsipnya, ini sangat penting bukan hanya untuk menjaga agar tidak terjadi pengulangan materi pelajaran yang memungkinkan program pengajaran ini tidak efektif dan efisien, akan tetapi juga untuk keberhasilan peserta didik dalam menguasai. Ada beberapa 12 analisis pengembangan kurikulum dan pembelajaran yang harus kita perhatikan. Yang keempat, prinsip efektivitas, di mana prinsip efektivitas berkenaan dengan rencana dalam suatu kurikulum dapat dilaksanakan dan dapat dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Terdapat 2 sisi efektivitas dalam suatu pengembangan kurikulum, yaitu efektivitas berhubungan dengan kegiatan pendidik dalam melaksanakan tugas dalam mengimplementasikan kurikulum di dalam kelas. Kedua, efektivitas kegiatan peserta didik dalam melaksanakan kegiatan belajar. Efektivitas kegiatan pendidik berhubungan dengan keberhasilan mengimplementasikan sesuai program, sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Sedangkan efektivitas kegiatan peserta didik berhubungan dengan sejauh mana peserta didik dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. 5. Prinsip efisiensi berhubungan dengan perbandingan antara tenaga, waktu, suara, dan biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Betapapun bagus dan idealnya suatu kurikulum, manakala menuntut peralatan dan sarana dan prasarana yang sangat khusus serta mahal pula harganya, maka kurikulum itu tidak praktis dan sukar untuk dilaksanakan. Mengingat letak geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia itu berbeda-beda, yang tentunya tidak seluruh wilayah yang ada di Republik Indonesia ini mampu kita jangkau dengan pembiayaan pendidikan yang satu harga misalnya. Seperti yang kita ketahui, banyak wilayah-wilayah yang ada di Republik Indonesia ini berada di daerah pedalaman yang tentunya sangat sulit sekali untuk melaksanakan penggunaan biaya yang mahal, sehingga tentu prinsip efisiensi ini menuntut kita semua untuk melaksanakan pendidikan yang seluas-luasnya dan yang semurah-murahnya.
Selanjutnya yaitu stakeholder dari kurikulum itu sendiri, yaitu peserta didik. Peserta didik biasanya diwajibkan bersekolah sampai usia 18 tahun, wajib belajar 12 tahun. Yang kedua, orang tua ataupun wali siswa yang tentunya juga memiliki aspirasi yang perlu diketahui. Hal ini mungkin bersifat vokasional tetapi juga bisa personal dan sosial. 3, pendidik dalam kurikulum berada pada sayap yang berbeda. Mereka adalah profesional yang melakukan pelatihan-pelatihan, membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan yang memungkinkan dapat mengembangkan mereka menjadi akademisi daripada vokasional. Yang keempat, kelompok individu ataupun yang memiliki kepentingan khusus pada kurikulum sekolah. Yang kelima, pemerintah yang memiliki kepentingan yang besar meskipun tidak secara ekonomi inklusif. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan merupakan fokus perhatian pemerintah, terkhusus di bagian pendidikan. Keenam, komunitas bisnis di mana ikut andil dalam kepentingan ini karena pebisnis harus produktif dan sejahtera. Mereka membutuhkan pekerja yang handal yang tentunya berpengaruh ataupun mendukung setiap kurikulum-kurikulum yang kita atur pada dunia pendidikan. Nah, yang ketujuh, universitas dan agen pendidikan dan latihan memiliki kepentingan dalam perumusan bentuk kurikulum sekolah. Di antaranya di Australia, universitas mempunyai pengaruh yang sangat besar pada kurikulum, terutama bagi sekolah tahun terakhir SMA. Yang ke-8, stakeholder untuk pendidikan ini yaitu kelompok masyarakat lainnya yang tentunya sebagai kelompok sosial yang memiliki kepentingan yang terjadi pada peserta didik di sekolah, sehingga lembaga pelayanan sosial yang berkaitan dengan isu-isu sosial, medis dan kesejahteraan dan berkaitan dengan pendidik dan keluarga mereka, dan tentu isu-isu ini tidak dapat dipisahkan daripada yang terjadi pada peserta didik di sekolah. Tentu dalam perumusan kurikulum sekolah diharapkan juga melibatkan sosiolog dan psikolog. Adapun landasan kurikulum. Nah, landasan sosiologi kurikulum yang pertama, kekuatan sosial yang dapat mempengaruhi kurikulum. Yang kedua, kemajuan iptek sebagai bahan pertimbangan penyusunan kurikulum. Ketiga, perbedaan masyarakat dan kebudayaan. Keempat, kompleksitas masyarakat dan pembentukan kepribadian. Hal yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan dalam komponen kurikulum yaitu 1, tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, pengalaman belajar yang disiapkan untuk mencapai tujuan. Organisasi pembelajaran. Yang keempat, evaluasi apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai atau tidak. 3 komponen dalam tujuan pendidikan yaitu AIMS, yaitu tujuan pendidikan nasional ataupun filsafat. 2, goal, tujuan institusional, kelembagaan atau ke mata pelajaran. Ketiga, objektif, tentu tujuan instruksional, pembelajaran, silabus, serta RPP. Nah, adapun perjalanan kurikulum di Indonesia yaitu 1, tahun 1947 rencana pelajaran dirinci dalam rencana pelajaran terurai. Yang kedua, tahun 1964 yaitu rencana pendidikan sekolah dasar. Ketiga, tahun 1968 kurikulum sekolah dasar. Keempat, tahun 1973 kurikulum proyek perintis sekolah pembangunan PPSP. Tahun 1975 ataupun yang kelima tahun 1975 kurikulum sekolah dasar. Yang keenam, kurikulum 1984. Yang ketujuh, kurikulum 1994. Kedelapan, revisi kurikulum 1994. Yang kesembilan, 2004 rintisan kurikulum berbasis komputer yaitu KBK. 10, 2006 kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP. Dan 11,
kurikulum 2013. Dan sekarang yang lagi digiatkan oleh pemerintah pusat melalui lembaga-lembaga terkait untuk melaksanakan kurikulum prototipe ataupun kurikulum merdeka. Nah, untuk itu tentunya kita harus terbuka menerima setiap perubahan-perubahan yang ada pada program kurikulum yang diselenggarakan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri. Kita sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.